Kembali lagi dengan saya Intan Diana. Pada video kali ini akan membahas tutorial MySQL mengenai storage prosedur, trigger, dan kursor. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu storage prosedur. Apa itu storage prosedur? Storage prosedur adalah kumpulan pernyataan yang disimpan dalam database. Storage prosedur dapat menerima parameter dan user dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, dan lainnya dalam storage prosedur. Storage prosedur dikompilasi sekali dan disimpan dalam bentuk yang dapat dieksekusi kembali, sehingga prosedur dapat dipanggil dengan cepat dan efisien. Storage prosedur memiliki nama dan parameter. Keuntungan menggunakan storage prosedur. Yang pertama, lebih fleksibel karena menggunakan parameter di dalamnya, seperti parameter input atau output. Yang kedua, proses yang dilakukan lebih cepat, karena hanya perlu memanggil storage prosedur saja. Yang ketiga, mempermudah pengolahan sistem aplikasi apabila terdapat query yang sama atau query yang ditulis berulang-ulang. Berikut merupakan contoh praktek penggunaan storage prosedur. Saya akan mencontohkan storage prosedur. Nah, yang pertama kita akan buka dulu aplikasi exam. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi exam. Lalu kita klik Start pada Apache dan MySQL. Nah, itu gunanya supaya nanti bisa terhubung ke command prompt. Langkah selanjutnya, kita buka command prompt. Nah, ini merupakan tampilan dari command prompt. Selanjutnya, kita akan arahkan direktori ini ke direktori exam. Caranya yaitu ketikkan cd, lalu cd xampp, cd mysql, cd bin. Nah, selanjutnya kita akan login ke MariaDB dengan perintah mysql min uroot. Nah, di sini welcome to MariaDB monitor. Itu artinya kita sudah berhasil login ke MariaDB. Untuk membuat storage prosedur, yang pertama kita harus memiliki database. Nah, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Caranya yaitu create database. Nah, di sini saya akan membuat database yang saya beri nama pelajar. Nah, create database pelajar, titik koma. Query OK, berarti kita sudah berhasil membuat database pelajar. Lalu kita akan masuk ke database pelajar ini dengan cara use pelajar. Nah, MariaDB pelajar. Berarti kita sudah berhasil masuk pada database pelajar. Selanjutnya, kita akan membuat tabel-tabel apa saja yang ada di database pelajar. Di sini saya akan membuat tabel mahasiswa. Yaitu caranya create tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini akan ada ID mahasiswa. Nah, ID mahasiswa ini bertipe datakan integer, panjangnya 10. Lalu ada NIM dengan tipe datanya integer, panjangnya 10. Lalu juga ada nama, tipe datanya varchar, dengan panjang 50. Nah, selanjutnya juga ada jurusan. Tipe datanya varchar, panjangnya 50. Nah, di sini juga ada jumlah SKS. Jumlah SKS itu bertipe datakan integer, panjangnya 10. Nah, di sini primary key-nya akan berada pada ID mahasiswa. Jadi kita ketikkan primary key itu ID mahasiswa. Lalu tutup kurung, titik koma. Nah, query OK.
berarti kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan menambahkan data pada tabel mahasiswa. Caranya yaitu insert into mahasiswa values. Nah, data apa saja yang akan kita tambahkan pada tabel mahasiswa sesuai dengan ini, ID mahasiswa, NIM, nama, jurusan, dan jumlah SKS. Nah, sekarang kita masukkan data, misalkan ID mahasiswanya 1, dengan NIM 125, itu namanya Yunita, jurusannya itu TI, dan jumlah SKS-nya 20. Kenapa Yunita dan TI ini diisikan tanda petik 2? Karena nama dan jurusan bertipe data varchar atau berupa huruf, sehingga harus diisikan tanda petik 2. Nah, di sini saya akan menambahkan data lagi, berarti kita isikan koma. Lalu ID-nya misalkan 2, NIM-nya 126, itu namanya Intan, dengan jurusannya itu multimedia, lalu jumlah SKS-nya itu 20. Nah, di sini saya tambahkan data lagi. ID-nya 3, itu NIM-nya 127, dengan nama Puja, dan dia itu jurusannya informatika. Informatika dengan jumlah SKS 24. Nah, saya sudah merasa cukup untuk menambahkan datanya, sehingga kita akhiri dengan titik koma. Query oke, berarti kita sudah berhasil menambahkan data ini ke tabel mahasiswa. Nah, kita akan coba cek dengan cara select from mahasiswa. Karena kita tadi menambahkan datanya di tabel mahasiswa, jadinya select from mahasiswa. Titik koma. Nah, ini merupakan data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, tadi kita menambahkan 3 data. Di sini sudah disimpan dengan ID 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Berarti kita sudah berhasil menambahkan data pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah prosedur sederhana. Nah, di sini caranya yaitu kita ketikkan delimiter $, lalu create prosedur. Di sini saya akan membuat prosedur yang diberi nama data siswa. Begin select from mahasiswa titik koma and $. Nah, ini maksudnya di sini kita membuat sebuah prosedur yang bernama data siswa, di mana prosedur data siswa ini nilainya akan diambil dari tabel mahasiswa, select from mahasiswa. Kita lanjutkan. Nah, query oke, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah prosedur data siswa. Nah, selanjutnya kita akan coba panggil prosedur data siswa ini. Caranya, kita ketikkan dulu delimiter, lalu titik koma. Kita ketikkan call data siswa titik koma. Ini artinya kita akan memanggil prosedur data siswa yang tadi kita buat. Nah, di sini ditampilkan ID mahasiswa, NIM, nama, jurusan, dan jumlah SKS. Nah, ini merupakan data-data yang diambil dari tabel mahasiswa dan disimpan pada prosedur data siswa.
Oke, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah prosedur sederhana, yaitu prosedur data siswa. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah prosedur dengan parameter in. Nah, caranya itu masih sama seperti tadi. Kita ketikkan delimiter, lalu $, create prosedur. Di sini prosedurnya akan saya beri nama tampil input. Tampil input, lalu menggunakan parameter in, yaitu ID mahasiswa input. ID mahasiswa input itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Lalu begin, select from mahasiswa itu where ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa input, titik koma, lalu n, $. Nah, ini artinya saya membuat sebuah prosedur yang bernama tampil input, di mana menggunakan parameter in, yaitu ID mahasiswa input. Nah, data akan diambil dari tabel mahasiswa, yaitu dari ID mahasiswanya, yang dimana ID mahasiswa itu akan sama dengan ID mahasiswa input. Baik, kita lanjutkan. Query OK, berarti kita sudah berhasil membuat prosedur tampil input. Selanjutnya, kita akan coba mengecek atau memanggil prosedur tampil input ini, yaitu dengan cara kita ketikkan dulu delimiter, lalu titik koma, baru kita call. Tadi kita buat prosedur tampil input, berarti call tampil input. Kita coba. Di sini kan ID mahasiswa itu sama dengan ID mahasiswa input. Nah, kita coba menggunakan ID mahasiswanya itu 2, titik koma. Nah, di sini ditampilkan ID mahasiswa itu adalah dengan NIM 126, namanya Intan, jurusan multimedia, jumlah SKS-nya itu 20. Apakah benar? Coba kita cek dengan select from mahasiswa. Nah, tadi kita coba menggunakan tampil input ID 2. Nah, di sini kan ditampilkan NIM 126, nama Intan, jurusan multimedia, jumlah SKS 20. Nah, itu sudah benar, yaitu di tabel mahasiswa juga ID 2-nya itu NIM-nya 126, namanya Intan, jurusan multimedia, jumlah SKS 20. Nah, berarti sebuah prosedur yang kita buat, yaitu prosedur tampil input ini, sudah berhasil. Jadi, tadi kita sudah berhasil membuat prosedur tampil input yang digunakan untuk menampilkan salah satu data yang ada pada tabel mahasiswa atau menampilkan data sesuai dengan inputan dari user. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah prosedur lagi. Di sini saya akan membuat prosedur yang bernama tambahan. Sama seperti tadi, kita ketikkan delimiter terlebih dahulu. Delimiter. Lalu kita ketikkan create prosedur. Nah, di sini saya beri nama tambahan. Di sini juga menggunakan parameter in, yaitu isinya in ID mahasiswa input, itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Lalu juga ada in NIM input. NIM input itu
itu tipe datanya integer, panjangnya juga 10. Lalu ada in nama input. Nah, nama itu tipe datanya varchar. Panjangnya 50. Selain nama juga ada jurusan jurusan input. Nah, jurusan input tipe datanya varchar. Varchar itu panjangnya 50. Dan yang terakhir ada in jumlah SKS input. Itu jumlah SKS tipe datanya integer, panjangnya 10. Tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi 1 karena tadi diawali dari kurung buka dan kita akhiri dengan kurung tutup. Lalu begin, habis itu insert into. Nah, kita akan memasukkan atau menambahkan data ke tabel mahasiswa. Jadi insert into-nya mahasiswa, lalu values, ini tadi ID mahasiswa input, lalu name input, dan apalagi nama input, lalu jurusan input, dan terakhir itu jumlah SKS input. Nah, kita tutup kurung dan titik koma. Dan yang terakhir kita akhiri dengan N. N itu $. Nah, di sini ditampilkan query OK. Berarti kita sudah berhasil membuat sebuah prosedur yang bernama tambahan. Nah, selanjutnya kita coba untuk memanggil prosedur tambahan ini, yaitu caranya delimiter titik koma, lalu di sini call tambahan karena kita membuat tadi prosedur tambahan. Nah, di sini itu kita isikan data-data yang tadi, yaitu ID mahasiswa input, name input, nama input, jurusan input, dan jumlah SKS input. Nah, jadi misalkan ID mahasiswa inputnya itu kita inputkan 5. Terus name-nya itu misalkan 130. Misalkan namanya Dita. Lalu jurusannya itu komunikasi dan mengambil jumlah SKS-nya itu 24 kurung tutup dan titik koma. Di sini ditampilkan query OK. Berarti kita sudah berhasil membuat prosedur tambahan dan menambahkan data di dalamnya. Lalu sekarang coba kita buktikan apakah datanya sudah tersimpan atau belum. Jadi kita akan call itu prosedur dari data siswa yang tadi kita buat. Data siswa. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan, yaitu di mana tadi pada data siswa itu hanya ada 3 data, yaitu dari ID 1 sampai 3 ini. Nah, tadi kita sudah membuat dan menambahkan prosedur tambahan dengan ID-nya itu 5 dan NIM-nya 130, namanya Dita, jurusan komunikasi, dan jumlah SKS 24. Nah, ini berarti kita sudah berhasil dan sudah disimpan juga di dalam
prosedur data siswa. Baik, saya akan coba membuat prosedur yang terakhir, yaitu membuat prosedur dengan parameter out. Nah, sama seperti tadi, pertama kita tuliskan delimiter, lalu $. Di sini create prosedur. Saya beri nama prosedurnya itu jumlah total SKS. Jumlah total SKS. Di mana nanti outnya berupa total dengan tipe data integer. Lalu begin select sum jumlah SKS into total from mahasiswa. Di sini select sum jumlah SKS itu maksudnya akan menjumlahkan jumlah SKS, lalu outnya itu akan disimpan di total, di mana jumlah SKS ini akan diambil dari tabel mahasiswa. Kita lanjutkan and $. Nah, di sini ditampilkan query OK. Jadi, kita berhasil membuat sebuah prosedur dengan nama jumlah total SKS. Nah, sekarang coba kita cek apakah prosedur ini bisa berjalan atau tidak. Caranya delimiter titik koma, lalu kita call tadi prosedur yang kita buat, yaitu jumlah total SKS. Add tadi kan kita akan menampungnya di total, outnya itu berupa total, berarti add total. Nah, ini out total. Nah, berarti di sini add total. Titik koma. Nah, ditampilkan query OK. Coba sekarang kita tampilkan dengan cara select total. Ditutup dengan titik koma. Nah, di sini ditampilkan total 88. Apakah benar? Coba kita cek. Nah, dari sini kita cek jumlah SKS-nya itu 20 tambah 20, 40, 40 ditambah 24, 64, 64 ditambah 24, jadinya 88. Nah, benar, berarti totalnya itu menjadi 88. Baik, mungkin cukup sekian contoh pembuatan storage procedure yang bisa saya praktekkan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu trigger. Trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML, Data Manipulation Language, seperti insert, update, dan delete. Trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Kegunaan trigger. Yang pertama, melakukan update secara otomatis jika terjadi perubahan. Yang kedua, digunakan untuk mengimplementasikan suatu log, di mana setiap perubahan akan disimpan pada tabel log. Yang ketiga, digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum disimpan. Berikut merupakan contoh praktek penggunaan trigger. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan contoh pembuatan trigger. Di sini saya akan membuat trigger dengan query insert. Caranya yaitu kita pertama ketikkan delimiter lalu $. Nah, di sini selanjutnya kita buat triggernya, yaitu create
trigger. Di sini saya akan memberi nama triggernya itu adalah after insert. After insert. Lalu after insert, selanjutnya on mahasiswa for each row. Begin, set at total SKS sama dengan select sum jumlah SKS from mahasiswa, titik koma. Nah, ini maksudnya saya akan mengeset total SKS itu dengan cara menjumlahkan jumlah SKS yang berada pada tabel mahasiswa. Lalu kita akhiri dengan $. Query OK, berarti kita sudah berhasil membuat trigger after insert ini. Sekarang coba kita panggil total SKS yang telah kita buat tadi dengan cara delimiter titik koma, lalu select ini total SKS, berarti add total SKS titik koma. Nah, di sini masih di set 0 karena kita belum menginsert atau memasukkan data ke tabel mahasiswanya itu. Kita belum menambahkan datanya. Nah, sekarang coba kita tambahkan datanya. Nah, pertama kita lihat dulu data yang ada di tabel mahasiswa, yaitu dengan select from mahasiswa. Nah, ini kan data-data yang ada di tabel mahasiswa. Sekarang kita akan tambahkan datanya, yaitu dengan cara insert into, lalu mahasiswa, karena kita akan menambahkan data di tabel mahasiswa, values, lalu di sini di tabel mahasiswa akan ada ID mahasiswa, name, nama, jurusan, dan jumlah SKS. Berarti di sini kita tambahkan data, misalkan ID mahasiswanya itu 6, NIM-nya 135, lalu namanya itu Feby, lalu jurusannya itu hukum dengan jumlah SKS-nya 20. Nah, diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini query OK. Berarti kita sudah berhasil menambahkan data ke tabel mahasiswa. Sekarang kita cek dulu apakah benar sudah ditambahkan datanya, yaitu select from mahasiswa. Nah, benar datanya sudah ditambahkan. Bisa dilihat awalnya itu hanya ada 4 data di tabel mahasiswa. Setelah ditambahkan 1 data lagi, akhirnya di tabel mahasiswa ada 5 data. Nah, selanjutnya kita akan coba select total dari SKS ini, set total SKS ini yang kita buat tadi, yaitu dengan cara select add total SKS. Nah, di sini total SKS menjadi 108. Apakah benar? Coba kita hitung. 20 ditambah 20, 40 ditambah 24, 64 ditambah 24, 88 ditambah 20 jadinya 108. Nah, berarti benar set total SKS-nya itu 108. Karena di sini kita men-set total SKS itu sama dengan
penjumlahan dari jumlah SKS dari tabel mahasiswa. Nah, berarti ini sudah benar, sudah bisa dijalankan. Selanjutnya akan membuat trigger dengan query update. Selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan trigger dengan query update. Untuk membuat trigger dengan query update diperlukan sebuah tabel. Nah, di sini saya akan membuat tabel baru, yaitu caranya create tabel. Di sini tabelnya akan saya beri nama update SKS. Update SKS. Lalu di dalamnya itu akan ada ID update SKS dengan tipe data integer, panjangnya itu 10. Lalu di sini juga akan ada ID mahasiswa. ID mahasiswa itu tipe datanya integer, panjangnya juga 10. Juga ada nama, tipe datanya varchar. Varchar itu panjangnya 50. Selanjutnya juga akan ada jumlah SKS lama. Itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Di sini juga ada jumlah SKS baru, itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Nah, juga akan ada tanggal. Tanggal update, itu tipe datanya adalah date. Nah, di sini primary key-nya itu akan ada di ID update, yaitu primary key itu di ID update SKS. Nah, selanjutnya di sini juga ada foreign key, yaitu foreign key-nya itu ada pada ID mahasiswa, karena tabel update ini akan berelasi ke tabel mahasiswa. Reference mahasiswa yaitu ID mahasiswa. Titik koma. Nah, di sini ditampilkan query OK. Berarti kita sudah berhasil membuat tabel baru, yaitu tabel update SKS. Setelah kita berhasil membuat tabel baru, di sini kita akan membuat trigger dengan query update, yaitu dengan cara delimiter $, lalu create trigger. Di sini triggernya akan saya beri nama update jumlah SKS. Update jumlah SKS. Lalu after update. Lalu setelah itu ada on mahasiswa for each row. Lalu begin if all dot jumlah SKS, dan juga akan ada new dot jumlah SKS. Then insert into. Nah, di sini kita akan menambahkan data atau menginsert data ke tabel update SKS ini. Kita akan mengupdate data ke tabel update SKS, yaitu insert into update SKS values. Di situ akan ada ID update. ID update ini kita kosongkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan ada new.id mahasiswa, lalu ada new.nama, selanjutnya ada old jumlah SKS, selanjutnya new dot
jumlah SKS. Nah, di sini juga akan ada now. Now ini untuk waktu atau tanggal update-nya. Kita pakai now aja. Lalu and if, titik koma, dan and $. Nah, di sini ditampilkan query OK. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat trigger dengan nama update jumlah SKS yang dimana di sana akan ditampung atau menyimpan data dari tabel update SKS ini. Nah, setiap perubahannya akan ditampung di tabel update SKS ini. Jadi, setelah berhasil membuat trigger update jumlah SKS, sekarang kita akan coba untuk mengupdate data yang ada di tabel mahasiswa dengan menggunakan trigger yang telah kita buat tadi. Nah, sebelumnya kita ketikkan delimiter, kita ubah delimiter dolar tadi menjadi titik koma. Selanjutnya, kita akan lihat tabel pada mahasiswa. Select from mahasiswa. Nah, di sini ditampilkan data-data yang ada pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan coba mengupdate salah satu data yang ada di tabel mahasiswa ini dengan cara update mahasiswa, lalu set jumlah SKS sama dengan 24, where ID mahasiswa sama dengan 6, titik koma. Nah, di sini maksudnya kita akan mengupdate jumlah SKS yang ada pada ID mahasiswa 6. Di sini ditampilkan query OK. Selanjutnya kita akan cek apakah sudah terupdate atau belum. Select from mahasiswa. Nah, di sini sudah benar diupdate. Nah, bisa dilihat pada tabel mahasiswa sebelumnya ID 6 itu jumlah SKS-nya 20. Setelah kita melakukan update, yaitu dengan update mahasiswa, set jumlah SKS sama dengan 24 where ID mahasiswa 6, itu kita sudah berhasil mengupdate jumlah SKS yang ada pada ID mahasiswa 6 itu menjadi 24. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat trigger dengan query update ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah berhasil melakukan update, kita akan cek apakah sudah disimpan pada tabel update SKS dengan cara select from update SKS. Nah, di sini datanya sudah disimpan. Tadi kan kita melakukan update pada ID mahasiswa 6. Nah, di sini sudah disimpan, yaitu ID update SKS-nya itu 0, ID mahasiswanya 6 dengan nama Feby, jumlah SKS lamanya itu adalah 20. Nah, selanjutnya dilakukan update sehingga jumlah SKS barunya menjadi 24. Tanggal dilakukan update yaitu tanggal 14 April 2022. Nah, sekian dari trigger update. Selanjutnya saya akan mencontohkan membuat trigger dengan query delete. Nah, sebelumnya saya akan membuat tabel baru, yaitu dengan cara create tabel. Di sini tabelnya akan saya beri nama history. History, di dalamnya itu akan ada ID history, dengan tipe data integer, panjangnya itu 10. Lalu di sini juga akan ada ID mahasiswa dengan tipe data integer, panjangnya 10. Lalu akan ada nama juga. Nama dengan tipe data varchar yaitu 50. Dan yang terakhir itu ada jumlah
SKS. Jumlah SKS itu tipe datanya integer dengan panjang 10. Nah, selanjutnya kita tetapkan primary key. Nah, primary key-nya itu akan ada di ID history. Berarti primary key itu ada pada ID history. Kita tutup dan titik koma. Nah, di sini query oke, berarti kita sudah berhasil membuat tabel baru yang bernama history. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah trigger yang akan diberi nama history. Caranya yaitu delimiter $, lalu create trigger. Di sini triggernya akan saya beri nama history. History before delete on mahasiswa for each row, lalu begin insert into history values. Nah, di sini untuk ID historinya kita kosongkan sama seperti tadi. Lalu di sini akan ada all ID mahasiswa. Lalu juga ada all dot nama. Selanjutnya juga akan ada all dot jumlah SKS. Tutup kurung titik koma. Lalu N $. Nah, di sini query oke, berarti sudah berhasil. Nah, di sini di trigger history ini akan digunakan untuk menghapus sebuah data yang nanti akan disimpan pada tabel history. Nah, data-datanya itu berupa ID mahasiswa, nama, dan jumlah SKS. Nah, selanjutnya karena ini query-nya sudah oke, berarti sudah berhasil kita membuat triggernya. Selanjutnya kita akan coba cek dengan cara delimiter titik koma. Lalu kita akan lihat dulu tabel mahasiswanya. Select from mahasiswa titik koma. Nah, ini merupakan tampilan dari data-data yang ada pada tabel mahasiswa. Tadi kan kita sudah membuat trigger dengan nama history. Selanjutnya kita akan coba untuk menggunakannya, yaitu kita akan menghapus salah satu data yang ada pada tabel mahasiswa. Caranya yaitu delete from mahasiswa where ID mahasiswanya itu saya coba ID mahasiswa yang 3, lalu titik koma. Nah, di sini query oke. Nah, ini maksudnya sudah berhasil. Saya menghapus sebuah data dari tabel mahasiswa, di mana data yang dihapus itu adalah ID mahasiswa yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan cek lagi di tabel mahasiswa ini, apakah benar sudah terhapus atau tidak. Select from mahasiswa. Nah, sudah berhasil, ini sudah benar. Tadi kan di sini ada sebelumnya itu di tabel mahasiswa ada ID mahasiswa 1, 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya setelah saya melakukan delete pada ID mahasiswa sama dengan 3, maka di sini ID mahasiswa 3 itu atau data dari ID mahasiswa 3 itu dihapus. Nah, berarti sudah berhasil. Sekarang kita coba cek apakah sudah disimpan perubahannya itu pada tabel atau trigger history yang kita buat tadi. Dengan cara select from history. Nah, di sini sudah disimpan perubahannya yang tadi. Tadi kan kita melakukan delete pada ID mahasiswa 3 dengan nama Puja dan jumlah SKS-nya itu 24. Nah, itu sudah berhasil disimpan pada trigger di tabel history.
Baik, sekian penjelasan mengenai trigger yang dapat saya contohkan. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kursor. Kursor adalah fitur dari storage procedure. Kursor merupakan sebuah variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan hasil query lebih dari satu row atau record. Kursor mampu melakukan iterasi sepanjang row data dari sebuah tabel. Macam-macam kursor ada dua. Yang pertama, kursor implisit merupakan kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Yang kedua, kursor eksplisit merupakan kursor yang harus dideklarasikan pada bagian declaration. Tahap eksekusi kursor. Yang pertama, declare, yaitu deklarasi kursor pada blok SQL yang akan digunakan. Yang kedua, open, yaitu membuka kursor agar dapat dieksekusi dan hasilnya ditampung dalam memori. Yang ketiga, freeze, yaitu perintah untuk mengambil data dari kursor dan ditransfer ke variabel penampung yang ada pada klausa into. Yang keempat, close, di mana setelah pemrosesan query selesai, maka kursor akan ditutup dan hasil query dalam kursor dihapus dari memori. Berikut merupakan contoh praktek menggunakan kursor. Nah, kita akan membuat sebuah kursor dari database yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu database pelajar. Langkah pertama, kita perlu membuat sebuah tabel baru. Nah, di sini saya akan membuat dua tabel baru, yaitu dengan cara create tabel. Di sini tabelnya akan saya beri nama total tabungan. Total tabungan, di mana di total tabungan itu akan ada ID total. ID total itu akan bertipe datakan integer, panjangnya 10, lalu juga akan ada, selanjutnya juga akan ada nama. Nama itu tipe datanya varchar dengan panjang 50. Selain nama, juga akan ada total tabungan. Total tabungan. Total tabungan itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Selanjutnya, di sini kita akan buat primary key. Primary key yang ditetapkan pada ID total. Kurung tutup, titik koma. Nah, query oke. Berarti kita sudah berhasil membuat tabel baru, yaitu tabel total tabungan. Tabel total tabungan ini merupakan tabel tujuan, yang dimana nanti digunakan pada kursor. Dan nilai yang ditampung pada total tabungan ini akan secara otomatis diisi setelah pembuatan prosedur dan kursor yang nanti kita buat. Sehingga kita tidak perlu memasukkan atau mengisi data pada tabel total tabungan ini. Langsung lanjut saja. Di sini saya akan membuat sebuah tabel baru lagi, yaitu tabel setor tabungan. Nah, caranya sama seperti tadi. Create tabel. Di sini saya membuat setor tabungan. Setor tabungan. Di situ akan berisikan ID dari setor. ID setor itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Nah, di sini juga bakalan ada ID mahasiswa. ID mahasiswa tipe datanya integer, lalu panjangnya itu 10. Nah, di sini tabel setor tabungan ini akan berelasi ke tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya juga akan ada jumlah setor. Jumlah setor itu tipe datanya integer, panjangnya 10. Nah, kita akan tetapkan primary key. Primary key-nya itu di ID setor. Berarti primary key ID setor. Nah,
Karena tabel setor tabungan ini akan berelasi dengan tabel mahasiswa, maka kita akan isikan foreign key. Foreign key itu diletakkan di ID mahasiswa. Reference mahasiswa di ID mahasiswa. Nah, ini artinya kita menetapkan foreign key di tabel mahasiswa, yaitu dari ID mahasiswanya. Nah, query OK berarti kita sudah berhasil membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel setor tabungan. Baik, selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel setor tabungan ini, yaitu caranya dengan insert into. Insert into. Nah, karena kita akan menambahkan data ke tabel setor tabungan, maka insert into setor tabungan. Setor tabungan. Values. Nah, di tabel setor tabungan kan ada ID setor, ID mahasiswa, dan jumlah setor. Nah, kita misalkan ID setornya itu 1, lalu ID mahasiswanya 1, lalu jumlah setor misalkan 15.000. Lalu data yang kedua, kita misalkan ID setornya itu 2, lalu ID mahasiswanya 1, jumlah setornya itu 10.000. Lalu data yang ketiga, yaitu ID setornya 3, ID mahasiswa 2, misalkan jumlah setornya itu 50.000. Nah, kita akhiri dengan titik koma karena saya sudah merasa cukup untuk mengisi datanya. Di sini ditampilkan query OK, berarti kita sudah berhasil menambahkan data pada tabel setor tabungan. Selanjutnya, kita akan coba cek apakah benar datanya itu sudah dimasukkan pada tabel setor tabungan. Nah, caranya yaitu select from setor tabungan. Nah, di sini datanya sudah dimasukkan, yaitu ID setornya itu ada 1, 2, 3, lalu ID mahasiswanya itu ada 112, dan jumlah setornya itu ada 15.000, 10.000, dan 50.000. Untuk membuat sebuah kursor, kita harus memiliki prosedur terlebih dahulu. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat prosedur terlebih dahulu. Caranya yaitu delimiter $, lalu kita akan membuat sebuah prosedur. Di sini saya akan membuat sebuah prosedur yang saya beri nama prosedur setoran, yaitu create prosedur setoran. Lalu ada in ID MHS dengan tipe datanya itu integer. Nah, selanjutnya juga ada out. Out-nya itu hitung setoran. Nah, hitung setoran ini tipe datanya juga integer. Nah, ini maksudnya saya membuat sebuah prosedur yang bernama setoran, di mana menggunakan parameter in dan out, di mana in-nya itu berupa ID MHS dengan tipe data integer, dan out-nya itu berupa hitung setoran dan tipe datanya juga integer. Selanjutnya begin, set, hitung setoran sama dengan select sum jumlah setor. Jumlah setor from
setor tabungan. Where ID mahasiswa sama dengan ID MHS, tutup kurung, titik koma. Nah, ini maksudnya saya akan men-set hitung setoran ini dengan cara menjumlahkan jumlah setoran dari tabel setor tabungan yang dimana ID mahasiswa itu akan sama dengan ID MHS. Lalu kita akhiri dengan N $. Nah, di sini ditampilkan query OK. Berarti kita sudah berhasil membuat prosedur yang bernama setoran. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan kursor. Caranya yaitu kita ketikkan delimiter $. Nah, sebelum membuat sebuah kursor, kita harus mempunyai prosedur terlebih dahulu. Maka, di sini saya akan membuat sebuah prosedur. Caranya, create prosedur, di mana prosedurnya akan saya beri nama hasil tabungan. Begin. Nah, di sini ada declare ID MHS bertipe data integer. Nah, ini maksudnya kita akan mendeklarasikan ID MHS itu diambil dari ID mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, di sini ada declare nama MHS bertipe data varchar. Ini maksudnya kita akan mendeklarasikan nama MHS yang bertipe data varchar ini, di mana nanti nilainya akan diambil dari nama pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, declare down tipe datanya integer, default 0. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan kursor tabungan. Declare kursor tabungan. Selanjutnya, kursor for select ID mahasiswa dan nama from tabel mahasiswa, order by ID mahasiswa. Nah, ini maksudnya kita akan mengselect kursor ini berdasarkan ID mahasiswa dan nama yang ada pada tabel mahasiswa, di mana diurutkan atau order by dari ID mahasiswa. Selanjutnya, declare continue handler for SQL state 0 2000. Set down sama dengan 1. Nah, di sini ada juga open kursor tabungan. Nah, itu maksudnya kita akan membuka kursor tabungan ini. Selanjutnya, while not done do, fetch kursor tabungan into ID MHS, nama MHS. Nah, di sini kan ada while not done do, fetch kursor tabungan into ID MHS, nama MHS.
Itu maksudnya jika tidak done, maka dilakukan fetch atau pemindahan data. Nah, nanti datanya itu akan disimpan pada kursor tabungan. Selanjutnya, call setoran. Kita akan memanggil setorannya itu, yaitu ID MHS dan add. Nah, di sini akan dilakukan pemanggilan setoran di mana dipanggil itu ID MHS dan hitung setoran. Itu merupakan pemanggilan prosedur setoran yang tadi telah kita buat. Nah, di sini kan ada if at hitung setoran is null, then set at hitung. Nah, di sini maksudnya jika hitung setorannya itu adalah berupa null, maka akan di-set menjadi 0. Lalu and if Nah, di sini if not dan then insert into total tabungan values ID MHS nama MHS dan hitung setoran. Di sini akan dimasukkan data pada total tabungan yang dimana datanya itu berupa ID MHS, nama MHS, dan hitung setoran. Lalu and if and while close kursor tabungan. Nah, di sini kita akan menutup kursor tabungannya yang sebelumnya tadi kita sudah buka. Diakhiri dengan N. Nah, query oke. Berarti kita sudah berhasil membuat sebuah kursor di mana kursornya itu kita beri nama tabungan. Dan data dari kursor tabungan itu akan disimpan pada tabel total tabungan. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah kursor. Nah, di sini kita akan coba cek lagi tabel-tabel yang sudah kita buat, apakah data-datanya sudah benar. Nah, sekarang kita akan coba lihat data yang ada pada tabel mahasiswa terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan melihat tabel mahasiswa, yaitu select from mahasiswa. Nah, ini merupakan data yang ada pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan coba melihat data yang ada pada tabel setor tabungan. Nah, di sini pada setor tabungan itu ada dua ID yang melakukan setoran, yaitu ID 1 dan ID 2. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada tabel total tabungan. Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Tadi kan kita cuma menginputkan data pada tabel mahasiswa dan tabel setor tabungan. Sedangkan pada tabel total tabungan kita tidak menginputkan data karena datanya ini kita dapat dari prosedur dan kursor yang telah kita buat. Di sini kita tadi sudah membuat kursor dan datanya itu akan disimpan pada total tabungan.
berarti ini sudah berhasil. Lalu, di mana dari total tabungan ini, ID total itu akan sama dengan ID mahasiswa. Nah, selanjutnya itu, nama dari total tabungan ini akan diambil dari nama di tabel mahasiswa. Lalu, total tabungan ini akan dijumlahkan dari jumlah setoran pada tabel setor tabungan. Nah, sekarang kita coba cocokkan nilainya. Nah, di sini ID totalnya itu ada ID 1, 2, 5, dan 6 itu diambil dari ID mahasiswa 1, 2, 5, 6. Namanya juga diambil dari nama tabel mahasiswa, berarti sudah benar. Lalu total tabungan. Nah, di sini sekarang kita lihat ke tabel setor tabungan. Di tabel setor tabungan itu hanya ID 1 dan ID 2 yang melakukan setor tabungan. Nah, ID 1 ini melakukan setoran sebanyak 2 kali dengan jumlah setoran yang pertama itu 15.000 dan setoran yang kedua itu 10.000. Jadi, total setorannya itu menjadi 25.000. Nah, sudah benar. Di sini total tabungannya itu sudah menjadi 25.000. Nah, berarti kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini ID 2 melakukan setoran sebanyak 1 kali dengan jumlah setor 50.000, maka di sini pada total tabungan diset menjadi 50.000 juga. Kenapa pada ID 5 dan 6 ini diset 0? Karena ID 5 dan 6 tidak ada melakukan setoran di tabel setor tabungan, sehingga di tabel total tabungannya ini diset 0 atau sama dengan 0. Nah, baik, berarti kursor yang kita buat dan prosedur yang kita buat itu sudah berhasil dan datanya sudah bisa disimpan pada tabel total tabungan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya contohkan dari pembuatan kursor. Sekian penjelasan mengenai storage prosedur, trigger, dan kursor. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.